Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang matematika, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya, sehingga hari ini kalian lebih bersemangat untuk belajar matematika. Hari ini teman-teman, kita akan belajar materi yang menyenangkan dan bermanfaat dan pasti digunakan dalam jenjang matematika di semua tingkat, yaitu kita akan belajar tentang sistem persamaan linier dua variabel yang biasa disingkat dengan SPLDV. Nah, sebelum kita belajar tentang sistem persamaan linier dua variabel ini, kita terlebih dahulu harus mengenal apa yang dimaksud dengan suku, koefisien, konstanta, dan variabel. Nah, saya akan membuat permisalan. Misalkan Hanif membeli 5 ekor kambing dan 3 ekor sapi dengan harga 10 juta. Nah, jika ditulis dengan pemisalan atau dimisalkan, kambing itu coba kita misalkan dengan huruf A dan sapi kita coba misalkan dengan huruf B. Maka bisa kita tulis dengan 5A plus 3B sama dengan 10 juta. Atau dengan kata lain, 5 kambing ditambah 3 sapi sama dengan 10 juta. Nah, 5A plus 3B sama dengan 10 juta ini, yang angka itu 5 dengan 3 ini adalah koefisien. Kemudian yang pemisalannya A dengan B ini disebut dengan variabel. Kemudian 10 juta ini disebut dengan konstanta. Nah, setelah tahu tentang itu, manfaat dari belajar SPLDV ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari yang membutuhkan penggunaan matematika, seperti menentukan harga suatu barang, kemudian sampai mencari keuntungan penjualan. Jadi teman-teman yang orang tuanya pembisnis atau memiliki usaha bisa belajar tentang materi ini dan silakan alami atau pelajari keuntungan yang bisa orang tua kalian peroleh. Nah, untuk menentukan atau menghitung cara SPLDV ini ada 3 metode teman-teman. Yang pertama adalah metode dengan eliminasi, yang kedua dengan metode substitusi, yang ketiga adalah metode dengan campuran. Nah, 3 materi ini kita akan coba pelajari di materi hari ini. Oleh karena itu, kumpulkan semangatnya, kumpulkan niatnya, sehingga materi kali ini bisa kalian pahami dengan mudah. Oke, kita sudah siap? Semangat! Baiklah para pejuang sekalian dimanapun berada, sekarang kita belajar tentang sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV dengan metode eliminasi, yaitu dengan cara menghilangkan salah satu variabelnya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang variabel ya. Jadi dihilangkan salah satu dari variabelnya. Langsung saja saya berikan contoh soalnya. Pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2x min 3y sama dengan min 10. Kemudian persamaan yang kedua, x plus 2y sama dengan 2. Ya, jadi dari soal ini diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian. Jadi maksudnya berapa nilainya x, berapa nilainya y jika ada dua persamaan seperti ini. Maka caranya teman-teman, jika ini diminta untuk dengan metode eliminasi, pertama kita hilangkan salah satu dari variabelnya. Misalkan kita hilangkan variabelnya yaitu x dulu ya. Nanti yang kedua kita hilangkan y-nya atau variabel y-nya. Jadi pertama kita hilangkan variabel x-nya. Jadi kita lihat x. Mana ada x? Ini x ya. Nah, dari x ini kita lihat koefisiennya. Apa koefisien? Masih ingat tadi? Yaitu angkanya. Kalau yang atas itu 2, bisa dilihat yang atas itu 2x-nya, koefisiennya. Yang bawah itu berapa koefisiennya? Nah, tidak ada. Nah, jika tidak ada seperti ini jangan bingung. Bahwa kalau tidak ada angkanya itu sebenarnya adalah angkanya 1 ya. Jadi diingat-ingat kalau tidak ada angkanya atau tidak ada koefisiennya, angkanya adalah 1. Jadi bisa dilihat koefisien yang atas 2, yang bawah adalah 1. Maka untuk menghilangkan variabel x, koefisien ini 2 dan 1 ini kita balik teman-teman.
Maka kalau yang atas 2, maka yang bawah dikali 2. Karena yang bawah ini 1, maka yang atas dikali 1. Nah, jadi seperti ini. Ya, dari mana 1 dan 2 ini? Karena kebalikannya, yang bawah itu 1, yang atas adalah 2. Maka tinggal kita kalikan teman-teman. Yang atas, persamaan yang atas kita kalikan 1. 2x dikali 1 sama dengan 2x, min 3y dikali 1 sama dengan min 3y, min 10 dikali 1 sama dengan min 10. Kemudian yang bawah, persamaan yang bawah, semuanya harus dikalikan 2. Semuanya dikalikan 2. Maka 2x ini kalau dikalikan 2 sama dengan 2x, ya. 2y kalau dikalikan 2 sama dengan 4y. Dan 2 yang ini dikalikan 2 sama dengan 4. Nah, jadilah persamaan seperti ini. Nah, kita lihat sekarang tadi mau menghilangkan apa? Koefisien x ya, mohon maaf, variabel x ya. Kita lihat x-nya sudah samakah koefisiennya? Nah, sudah. Nah, jika sudah berarti cara seperti ini kita sudah benar. Tinggal diapakan 2x dengan 2x supaya jadi 0, dikurangi, sehingga ini kita kurangi teman-teman. Maka 2x dikurangi 2x sama dengan 0, berarti hilang. Makanya tadi kita menghilangkan x. Nah, asalnya dari situ. Kemudian yang y kita lihat min 3y dikurangi 4y sama dengan benar, min 7y. Kemudian negatif 10 dikurangi 4 sama dengan negatif 14. Maka y-nya sama dengan negatif 7, pindah ruas ke kanan menjadi pembagian. Maka y-nya sama dengan negatif 14 dibagi negatif 7. Maka min 14 dibagi 7 sama dengan 2. Mudah teman-teman ya. Kemudian kita eliminasi atau menghilangkan koefisien, variabel y. Kalau tadi x, sekarang gantian kita menghilangkan y atau mengeliminasi y. Maka pertama sama seperti x tadi, kita lihat koefisiennya y. Yang atas 3, yang bawah 2. Maka kita balik teman-teman. Kita balik angkanya. Maka kalau yang atas 3, maka yang bawah harus dikali 3. Karena yang bawah koefisiennya 2, maka persamaan yang atas harus dikali 2. Maka menjadi seperti ini. 2 ini kenapa kok dikali 2 yang atas? Karena yang bawah koefisiennya 2. Nah, yang bawah dikali 3. Persamaan yang bawah kenapa? Karena yang atas koefisiennya y 3. Ya, jelas ya. Sehingga persamaan yang atas semuanya harus dikali 2. Maka 2x dikali 2 sama dengan 4x. 3y, min 3y dikali 2 sama dengan min 6y. Kemudian negatif 10 dikali 2 sama dengan negatif 20. Yang bawah pun sama. Semuanya dikali 3. X dikali 3 sama dengan 3x. 2y dikali 3 sama dengan 6y. 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian kita lihat y-nya. Y ini koefisiennya kita lihat yang atas negatif, yang bawah positif, sama-sama 6-nya. Supaya menjadi 0, ini dikurangi atau dijumlah? Ya benar dijumlah ya, karena yang atas negatif, yang bawah positif. Kenapa beda dengan yang x? Karena kalau yang x sama-sama negatif, sama-sama positif. 2x dengan 2x, maka dikurangi. Karena ini berbeda, ini negatif, ini positif, maka supaya menjadi 0 harus dijumlahkan. Maka 4x ditambah 3x sama dengan 7x, 6y, min negatif 6y ditambah 6y sama dengan 0, negatif 20 ditambah 6 sama dengan negatif 14. Sehingga x-nya 7 ini pindah ruas ke kanan menjadi pembagian. Min 14 dibagi 7, x-nya sama dengan 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah x dulu, kemudian y, maka negatif 2,2. Mudah teman-teman ya. Baiklah para pejuang sekalian, dimanapun berada, kita lanjutkan metode yang kedua, yaitu dengan metode substitusi, yaitu dengan cara memasukkan variabel satu ke variabel yang lain. Langsung saja saya berikan contoh soalnya ya. Sama persis contoh soal dengan contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem bersamaan 2x min 3y sama dengan min 10. Kemudian bersamaan yang kedua, x plus 2y sama dengan 2. Nah, untuk
mengerjakan dengan metode substitusi, pertama kita cari dulu salah satu persamaan dari yang atas atau yang bawah. Misalkan saya mau ambil yang bawah. Kenapa? Karena yang bawah angkanya lebih kecil ya. Biar kalian mudah, nanti pilihlah angka yang lebih kecil. Sehingga saya ambil persamaan yang kedua dulu. Saya tulis di sini. Kemudian saya mau memisahkan salah satu variabel, yaitu saya ambil X. Kenapa saya ambil X? Karena X ini tidak memiliki koefisien, teman-teman ya. Maka ini akan menjadi lebih mudah. Jadi nanti kalau ada soal, pilihlah variabel yang tidak memiliki koefisien. Nah, di soal ini yang tidak memiliki koefisien adalah X. Maka saya pilih X. Maka selain X, kita pindah ruas ke kanan. Sehingga 2Y ini harus pindah ke kanan menjadi negatif ya. Sehingga X-nya sama dengan 2 min 2Y ya, yang awalnya 2Y di sini positif pindah ke kanan menjadi negatif. Nah, sehingga menjadi X sama dengan 2 min 2Y. Nah, ini maka kita tandai menjadi persamaan pertama. Jadi kalau sudah ketemu X sama dengan atau Y sama dengan, maka ini sudah selesai untuk variabel yang pertama. Kemudian kita lanjutkan teman-teman. Karena tadi persamaan yang kedua yang kita ambil, maka kita tulis persamaan yang pertama ya. Karena kita tadi ngambilnya persamaan yang kedua, maka di sini kita ambil persamaan yang pertama ya. Jika nanti kalian mengambil persamaan yang pertama, maka yang dimasukkan ke persamaan yang kedua ya. Karena tadi saya ambil yang pertama, mohon maaf yang kedua, maka saya masukkan ke persamaan yang pertama. Kita lihat dulu di sini. 2X min 3Y sama dengan min 10. Nah, ini kan persamaan yang pertama, yang atas ya. Maka kemudian kita substitusikan atau kita masukkan nilainya X. Nah, ini kan X-nya sudah ketemu, 2Y, 2 min 2Y. Maka di sini X ini kita ganti menjadi 2 min 2Y. Maka bisa ditulis seperti ini. 2 tetap di sini, X-nya yang ini kita rubah menjadi 2 min 2Y. Nah, ini saya tadi kasih tanda merah karena dari mana? Dari sini hasilnya. X-nya kita rubah menjadi 2 min 2Y. Min 3Y-nya tetap, min 10-nya tetap. Kemudian kita kalikan satu-satu teman-teman. 2 dikali 2, 4. Kemudian 2 min dikali min 2Y. Saya ulangi. 2 dikali 2, 4. 2 dikali min 2Y sama dengan min 4Y. Maka bisa ditulis seperti ini. 2 kali 2, 4. 2 dikali min 2Y, min 4Y. Min 3Y tetap, min 10 tetap. Bisa ya. Kemudian kita kurangi. Min 4Y dikurangi 3Y sama dengan min 7Y ya. 4-nya pindah ke kanan teman-teman. Menjadi apa? Negatif. Maka bisa ditulis seperti ini. Oh, mohon maaf. 4-nya belum berubah ya. Jadi min 4Y dikurangi 7Y. Maka menjadi 7Y sini. Min 4Y dikurangi 3Y menjadi 7Y. 4-nya tetap, min 10-nya tetap. Kemudian 4-nya pindah ruas ke sana teman-teman. Pindah ke kanan menjadi negatif ya. Maka min 7Y sama dengan min 10 dikurangi 4. Nah, dari mana 4 ini? Awalnya dari sini. Pindah ruas menjadi negatif. Maka min 10 dikurangi 4 sama dengan min 14. Kemudian min 7-nya pindah ruas ke kanan menjadi pembagian seperti tadi ya. Sehingga min 14 bagi 7 sama dengan 2. Ketemu Y-nya sama dengan 2. Nah, kalau sudah ketemu Y-nya sama dengan 2 ini, kita kembalikan ke sini. Kita masukkan ke sini. Substitusikan Y sama dengan 2 ke persamaan pertama. Ya, yang ke sini. Maka kita tulis dulu. X sama dengan 2 min 2Y. Yang dari sini tadi, kita masukkan Y-nya sama dengan berapa teman-teman? Sudah diketahui 2. Masukkan. Maka 2 dikurangi 2 dikali 2. Dari mana 2 ini? Karena Y-nya sudah ketemu 2. Ya. Sehingga 2 dikali 2 sama dengan 4. Maka 2 dikurangi 4. 2 dikurangi 4 sama dengan negatif 2. Maka himpunan penyelesaiannya sama dengan X-nya min 2, Y-nya 2. Maka min 2,2. Nah, tadi sama dengan soal yang pertama. Nah, itu cara mengerjakan dengan metode substitusi. Baiklah, para pejuang matematika, kita lanjutkan ke metode yang terakhir ya, yaitu metode campuran. Yaitu metode campuran ini adalah campuran dari eliminasi dan substitusi. Jadi pertama kita cari dengan eliminasi dulu, kemudian kita substitusikan. Cara ini yang biasanya sering digunakan oleh banyak teman-teman karena lebih mudah dan lebih cepat ya.
Saya ambil contoh soal dengan contoh soal yang lain ya. Dengan pola yang lain. Tentukan nilai 2x plus 3y dari persamaan berikut. 3x min 2y sama dengan 11. Dan persamaan yang kedua, min 4x plus 3y sama dengan min 2. Jadi, kita diminta untuk menentukan nilai dari 2x plus 3y. Nah, maka oleh karena itu, kita harus mencari dulu berapa nilai x dan berapa nilai y. Maka pertama, kita mencoba dengan cara eliminasi dulu teman-teman ya, yaitu dengan menghilangkan variabel x-nya. Kita masukkan angkanya, kemudian kita lihat koefisien x, berapa angkanya di x, yaitu 3 dan 4. Maka dibalik teman-teman, yang atas kita kalikan 4 ya. Kemudian yang bawah kita kalikan 3 ya, dibalik angkanya. Sehingga persamaan yang atas kita kalikan 4 semuanya. Maka 3x dikali 4 sama dengan 12x. Kemudian min 2y dikali 4 sama dengan min 8y. 11 dikali 4 sama dengan 44. Yang bawah pun sama, semuanya dikali dengan 3. Min 4x dikali 3 sama dengan min 12x. 3y dikali 3 sama dengan 9. Min 2 dikali 3 sama dengan negatif 6. Kemudian kita lihat koefisien x-nya, yang atas positif, yang bawah negatif. Maka karena tidak sama, supaya menjadi 0 harus dijumlahkan. Sehingga 12x ditambah min 12x sama dengan 0. Min 8y ditambah 9y sama dengan 1y. 44 ditambah 44 ditambah negatif 6 sama dengan 38. Nah, tidak menyangka langsung ketemu teman-teman. Y-nya sama dengan 38. Ini sebenarnya 1 ya, tapi karena 1 tidak perlu ditulis. Kemudian yang kedua, karena ini kita pakai campuran, kita pakai substitusi teman-teman. Karena Y-nya sudah ketemu, Y-nya sama dengan 38, kita masukkan ke salah satu persamaannya. Kita pilih salah satu saja. Mana misalkan? Coba saya masukkan ke persamaan yang pertama. 3x min 2y sama dengan 11. Apakah jika dimasukkan ke persamaan yang kedua juga sama? Sama saja. Dan boleh ya. Jadi kita pilih salah satu persamaan. Mana yang kalian sukai. Maka saya coba masukkan ke persamaan yang atas. 3x min 2y sama dengan 11. Kemudian y-nya ketemu 38. Maka y-nya kita ganti sama dengan 38. Yang lain tetap. Maka menjadi seperti berikut. 3x tetap, min 2 tetap, y-nya dikali 38 atau diganti 38. Ya, dari mana 38? Karena y-nya ketemu 38. 11-nya tetap. Kemudian 2 dikali 38 sama dengan benar 76 ya. Maka 3x tetap, min 76 sama dengan 11. Kemudian 76 ini kita pindah ruaskan ke kanan menjadi positif teman-teman ya. Maka 3x sama dengan 11 plus 76. 11 ditambah 76 sama dengan 87. Maka 3x sama dengan 87. 3-nya pindah ruas ke kanan menjadi pembagian. Maka x-nya sama dengan 87 dibagi 3 sama dengan 29. Nah, jika sudah diketahui x-nya sama dengan 29 dan y-nya sama dengan 38, kita lihat soalnya. Pertanyaannya adalah 2x plus 3y. Maka kita tulis, maka x-nya kita rubah menjadi 29, y-nya kita rubah menjadi 38. Maka 2 dikali 29, kemudian ditambah 3 dikali 38. 29 dari sini, 38 dari sini. Nah, kemudian tinggal kita hitung teman-teman. 2 dikali 29 sama dengan 58. 3 dikali 38 sama dengan 114. Kemudian kita jumlahkan. 58 ditambah 114 sama dengan 172. Gimana? Mudah teman-teman ya? Baiklah para pejuang matematika sekalian dimanapun berada, karena kalian tadi sudah belajar tentang eliminasi, substitusi, dan campuran, sekarang waktunya kalian untuk melatih skill ya, diasah kemampuan kalian dengan latihan soal berikut. Silakan dikerjakan latihan soal berikut sesuai pertanyaannya. Jika diminta untuk eliminasi, pakai eliminasi. Jika diminta substitusi atau campuran, silakan dikerjakan dengan sesuai perintahnya. Silakan dikerjakan mandiri, fokus, usaha dulu ya. Pasti kalian bisa. Percayalah dengan diri kalian, pasti kalian bisa. Jika kalian mengalami kesulitan, silakan kirim di kolom komentar. Maka
akan kami balas secepat mungkin, dan atau boleh juga sharing dengan guru kalian agar kalian mendapatkan solusi dari permasalahan yang kalian hadapi. Silahkan dikerjakan, selamat mengerjakan, semoga bisa dan mudah dipahami. Nah, itu tadi adalah materi kita hari ini, yaitu sistem persamaan linier dua variabel. Bagaimana teman-teman? Mudah dan menyenangkan ya. Semoga materi kali ini bisa kalian pahami. Jika kalian suka dengan materi kita hari ini, jangan lupa untuk like, kemudian dukung terus channel ini dengan cara subscribe di tombol merah itu. Kemudian bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video kami selanjutnya. Jika kalian mengalami kesulitan belajar matematika, datang ke sini, maka semua masalah itu akan mudah di channel ini. Oleh karena itu, jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain yang mengalami kesulitan tentang belajar matematika. Datang ke channel ini dan buktikan khasiatnya. Oke, terima kasih untuk hari ini teman-teman. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.